Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron ya, Polytron satu pintu. Dan informasi dari orangnya itu tidak dingin ya, tidak dingin tapi lampunya menyala. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Di sini saya buka di bagian freezer, saya mencoba untuk mengecek apakah ada bekas tertusuk pisau ya. Kalau misalkan udah kita pastikan aman di bagian freezer, oke, karena ini kasusnya ya, tidak dingin ya, tidak dingin, lampu nyala ya. Yang pertama kita harus memastikan ya, bahwa kompresornya itu jalan atau enggak ya. Jadi untuk mengecek kulkas yang utama itu teman-teman, pastikan dulu bahwa kompresornya itu jalan ya. Oke, setelah saya coba colokin di ampere itu tidak ada nilai ya. Itu artinya kompresor kulkas ini itu tidak teraliri setrum. Nah, ciri-cirinya kalau misalkan nggak datang ampere itu biasanya kalau dipegang itu nggak ada getaran sama sekali. Nah, seperti di konten saya video sebelumnya, kalau misalkan tidak teraliri setrum, tidak ada getaran sama sekali untuk di bagian kompresor, yang perlu kalian cek untuk kasus kulkas satu pintu ya. Yang pertama itu kalian bisa cek di bagian overloadnya, lalu kalian cek juga di bagian termostat, dan juga kalian pastikan bahwa kabelnya itu tidak putus atau tidak dimakan tikus ya. Nah, itu kalau misalkan tidak teraliri setrum. Beda lagi kalau misalkan kalian pegang di bagian kompresor itu ada getaran, itu ada kemungkinan kompresornya itu macet atau jalan. Nah, selanjutnya kalau misalkan tidak ada setrum sama sekali seperti di video ini, kompresor tidak ada getaran sama sekali, yang perlu kalian cek seperti yang saya jelaskan tadi, kita cek dari ambil yang paling ringan dulu teman-teman. Kalian bisa cek di bagian overloadnya ya, di bagian overloadnya. Oke, kita lepas ya. Nah, di sini ada dua buah kelistrikan yaitu overload dan juga relay. Seperti yang kalian lihat untuk di bagian overload sendiri ini udah pecah ya, udah pecah di bagian overloadnya ya. Overloadnya pecah. Jadi kalau misalkan overload itu biasanya tanda-tandanya itu kompresor tidak teraliri setrum. Kalau misalkan rusak, dan ini mohon maaf flashnya mati ya, ini baterainya lowbat. Kalau misalkan di bagian relaynya yang rusak, biasanya itu kompresornya panas, ada getaran. Nah, penyebab overload itu rusak banyak kemungkinan ya teman-teman. Bisa jadi kompresornya yang bermasalah, atau voltase di rumah kalian itu turun ya, drop ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini untuk voltase ini pada siang hari itu berada di 180. Nantinya pada malam hari itu bakalan turun ya. Dan kalau misalkan terlalu turunnya itu terlalu banyak ya, atau di bawah 200 terlalu banyak, biasanya itu overload itu mudah rusak ya, mudah rusak karena beban yang dibawa juga terlalu berat ya. Jadi saran saya, kalau misalkan voltase di rumah kalian itu udah drop, kalian bisa perbaiki listriknya dulu supaya kulkasnya itu lebih awetnya. Nih kalau misalkan posisi listriknya itu drop banget ya, overload ini bakalan sering rusak ya, bakalan sering rusak. Nah, cara mengatasinya kalian bisa perbaiki listriknya, atau kalian bisa pasang stafol ya. Di sini setelah saya cek itu putus ya, ini setelah saya cek ternyata putus ya untuk di bagian overloadnya. Ini kita coba buka dulu. Oke, di sini untuk overload putus ya teman-teman. Tadi setelah saya cek itu overloadnya putus menggunakan AVO. Ini langsung kita ganti aja. Namun kalau misalkan kalian nggak ada AVO, kalian bisa dicek aja ciri-cirinya, atau bisa menggunakan test pen. Di konten saya sebelumnya itu cara mengecek overload rusak itu bisa menggunakan test pen. Kalian bisa tonton ya. Kalau misalkan kalian nggak ada avometer, itu kalian bisa tonton. Nah, kebetulan di sini untuk di bagian overloadnya ini udah rusak, jadi perlu kita ganti. Dan saran saya kalau misalkan voltasenya drop, lebih baik listriknya perbaiki dulu supaya nanti
overloadnya ini tidak mudah rusak ya, tidak sering rusak. Oke, dan sekarang kita coba tes ya untuk overload yang masih bagus. Sini kita tes. Jadi nyampe ujung itu kita tes menggunakan AVO, itu harusnya bunyi. Kalau nggak bunyi itu artinya overloadnya putus. Nah, di sini untuk overload masih bunyi, artinya bisa kita pakai ya. Bisa kita pakai, dan sekarang kita langsung coba hidupkan saja. Nah, nantinya kalau misalkan kalian ganti overloadnya Bang, kalau misalkan ganti overload tapi masih nggak mau jalan seperti tidak teraliri setrum. Nah, kalian bisa cek tuh di bagian perkabelan, ataupun kalian bisa cek juga di bagian termostatnya. Bisa jadi termostatnya itu rusak. Kadang juga dua-duanya itu barengan ya rusaknya. Tapi yang paling kebanyakan itu, yang paling sering itu termostat, maksud saya overload ya. Kalau misalkan ampere seperti ini itu biasanya overload. Nah, sekarang kita akan coba hidupkan. Ini ampere kita pasang juga. Ini untuk memastikan berapa ampere ketika kulkas ini hidup. Oke, di sini untuk kompresor sudah berjalan ya. Untuk ampere berada di 0,56 dan kompresor udah ada getaran. Nah, apakah seperti ini itu bisa dikatakan sudah selesai? Nah, di sini kalau misalkan sudah jalan seperti ini itu masih belum selesai. Langkah selanjutnya yang perlu kita pastikan lagi, kita harus memastikan bahwa freonnya itu ada atau tidak. Nah, di sini saya tunjukkan bagaimana cara mengecek freon kondisi habis ataupun full. Freon yang penuh itu di bagian kondensor dan juga di bagian ini, di bagian filter itu harusnya panas ya. Itu harusnya panas. Pastikan di bagian filter ini panas. Nah, kalian bisa tunggu beberapa saat lalu kalian pegang seperti ini. Itu harusnya panas. Jadi untuk jalur panasnya itu dimulai dari sini lalu masuk ke bodi ya. Biasanya bodi dipegang panas. Lalu yang terakhir itu masuk di filter, dan nanti di filter itu dikompresi melalui kapiler ya, baru masuk udara dingin yang ke evaporator. Jadi batas panasnya itu ada di bagian filter. Jadi kalian bisa cek di bagian filternya. Kalau misalkan di bagian kondensornya panas, terus di bagian filter kalian pegang itu nggak ada panas sama sekali, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi freonnya habis atau freonnya itu berkurang ya, berkurang. Nah, di sini untuk filter itu sudah mulai terasa panas ya. Itu artinya freon pada kulkas ini itu tidak ada masalah, dan di bagian bodi ini sudah mulai terasa panas. Oke, selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan seperti ini ya, Bang, kompresornya ada getaran. Tapi kondensernya itu nggak bisa panas. Nah, itu ada dua kemungkinan ya teman-teman. Bisa jadi freonnya habis, bisa jadi sirkulasinya itu buntu. Nah, cara mengecek apakah buntu atau tidak, kalian bisa cek di bagian evaporator sini. Kalau misalkan dari evaporator sini ada suara desis ya, ada suara desis. Nah, seperti yang kalian dengar ini ya. Itu kalau misalkan ada suara desis, itu artinya sirkulasinya masih bagus. Kalau misalkan tidak ada suara, itu artinya sirkulasi freon itu mengalami kebuntuan ya teman-teman ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Dan di sini untuk di bagian kondensor udah mulai panas ya. Jadi ini jalur yang tadi keluar dari kompresor masuk ke filter. Jadi di bagian bodi sini ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami. Jika bermanfaat, bisa di-share. Dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.